Halo Bradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Red Line ini menceritakan seorang gadis cantik bernama Natasha yang secara tak sengaja terjebak dalam kompetisi balap liar yang dilakukan oleh beberapa orang konglomerat. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film diawali ketika dua orang konglomerat bernama Infamous dan Michael ditelepon oleh temannya yang merupakan seorang produser film bernama Jerry. Jerry meminta Michael mengirimkan sebuah paket dengan diantar oleh Jason yang merupakan driver sekaligus keponakan dari Michael. Dia bertaruh $1 juta apabila Jason bisa mengantarkan paket itu dalam waktu 1 jam 45 menit. Mendengar tantangan yang menggiurkan, Michael pun menyetujui tantangan Jerry dan segera menyuruh Jason untuk segera berangkat. Dengan menggunakan Mercedes SLR McLaren warna hitam, Jason lantas segera memacu mobilnya menuju ke rumah Jerry. Hingga tak lama kemudian, Jason akhirnya sampai di rumah Jerry sebelum waktu yang ditentukan habis. Jason lalu memberikan paket itu yang isinya ternyata hanya sebotol obat kuat. Oh. It's just maybe worth it. Scene beralih ke sebuah bengkel milik Sally, di mana dia juga mempunyai anak perempuan cantik bernama Natasha. Natasha sendiri adalah seorang montir dan mantan pembalap yang saat ini lebih memilih untuk terjun di dunia musik. Dia juga mempunyai sebuah grup band yang sering berlatih di bengkel miliknya. Hari itu Natasha didatangi oleh Infamous yang hendak mengambil mobil Ford GT miliknya yang diperbaiki di sana. Untuk mengetahui performa mobilnya, Infamous meminta Natasha mengetes mobil itu di lintasan NASCAR yang ada di sana. Infamous sangat puas dengan performa mobilnya. Dia juga mengagumi kehebatan Natasha dalam mengendarai mobil. Setelah selesai menguji mobil, Infamous meminta Natasha menjadi drivernya untuk balapan yang akan dilakukan di Las Vegas beberapa hari lagi. Namun tawaran itu ditolak oleh Natasha karena dia sudah berjanji tak akan ikut lagi balapan liar. Mendengar jawaban itu, Infamous yang juga seorang produser musik lantas meminta Natasha dan bandnya untuk tampil di acara balapan tersebut. Don't think too long, girl. Steady long, steady wrong. Sementara, Jason pergi ke bandara dengan mengendarai Ferrari F430 Spider untuk menjemput kakaknya yang bernama Carlo. Carlo sendiri adalah seorang tentara yang baru pulang bertugas dari Irak. Saat tiba di bandara, Jason ternyata diikuti oleh sekelompok gangster yang hendak merebut mobil miliknya. Untungnya Carlo melihat hal itu dan membantu Jason untuk pergi dari sana. Damn, that was close. Di perjalanan, Carlo merasa kecewa kepada Jason yang masih bekerja kepada Michael. Carlo pun mengungkapkan kalau sebenarnya Michael adalah seorang mafia yang bergelut di bidang percetakan uang palsu. Namun Jason tak memperdulikan hal itu karena dia diberi fasilitas yang sangat mewah ketika bekerja untuk pamannya. Except your stupid ass haircut. Esok harinya Infamous mencoba ketangguhan mobilnya dengan menantang beberapa pembalap lokal. Seperti yang diharapkan, mobil Ford GT-nya dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya yang menggunakan mobil Shelby Cobra 427 dan Chevrolet Corvette C5. Namun sialnya, saat balapan usai, polisi datang ke sana dan membawa mobil serta driver milik Infamous. Hal itu membuat Infamous pusing karena dirinya kehilangan driver dan mobil yang handal untuk digunakan pada balapan nanti. Just bring the silver SLR down to the track.
Beberapa waktu kemudian, Natasha dan grup bandnya pergi ke Las Vegas menggunakan pesawat pribadi milik Infamous untuk mengisi acara di balapan itu. Malam harinya Jason mengajak Carlo pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang. Di tempat itu, untuk pertama kalinya Carlo bertemu dengan Natasha dan langsung terpikat oleh kecantikannya. Tak lama kemudian, Natasha dihampiri oleh seseorang yang memaksanya untuk berkencan. Mengetahui hal itu, bak seorang pahlawan, Carlo pun menghajar orang-orang yang mengganggu Natasha. Keributan itu mengakibatkan kekacauan di klub. Untungnya, Carlo dan Jason berhasil kabur dari tempat itu walaupun sempat dikejar oleh beberapa orang. Esoknya Jason dan Carlo mendatangi sebuah tempat yang akan digunakan balapan oleh para konglomerat. Sesampainya di sana, Jason langsung mengajak Carlo untuk menemui Michael. Michael kemudian memberitahukan kalau sebenarnya malam tadi Carlo dan Jason telah ribut dengan anak buahnya. Di sana Carlo juga sempat bertemu dengan Natasha. Pada kesempatan itu, Natasha berterima kasih kepada Carlo karena telah menyelamatkannya. Tak berselang lama, Natasha dan bandnya tampil dalam acara itu. Di sini kita bisa melihat kalau Michael terpesona dengan kecantikan Natasha. Dia bahkan berniat untuk memiliki dan menikahi Natasha. She's gonna be my wife. Balapan itu akan dilakukan 2 kali, di mana di babak pertama, driver Jerry yang menggunakan Ferrari Enzo akan melawan driver dari Mr. Chen yang menggunakan Porsche Carrera GT. Pada balapan itu, Jerry dan Mr. Cheng masing-masing bertaruh $1 juta. Balapan dilakukan di sebuah bandara, di mana para pembalap harus melewati rute yang telah ditentukan. Masing-masing pembalap mengeluarkan kemampuan mereka untuk menjadi yang tercepat. Hingga pada akhirnya, driver Jerry berhasil memenangkan balapan pertama. Balapan kedua akan segera dimulai, di mana driver dari Infamous akan melawan Jason. Di sini Infamous melakukan sedikit drama di mana dia menyuruh drivernya untuk pura-pura cedera. Setelah itu, dia membujuk Natasha agar bersedia untuk menjadi drivernya. Setelah berunding dengan teman bandnya, akhirnya Natasha menerima tawaran itu dengan syarat Infamous harus memberinya uang $300.000. Natasha sendiri akan membalap menggunakan Mercedes SLR McLaren untuk melawan Jason yang menggunakan Lamborghini Diablo. Kick some ass. Sementara itu, Infamous dan Michael sepakat untuk bertarung masing-masing $3 juta. Michael lalu menambahkan taruhan itu dengan 2 keping platinum, dengan syarat jika dia memenangkan pertandingan, maka Infamous harus bersedia untuk menyerahkan Natasha. Setelah kesepakatan terjadi, balapan pun dimulai. Balapan itu berlangsung seru karena kedua pembalap ternyata memiliki skill di atas rata-rata. Mereka silih berganti menempati urutan terdepan. Di tikungan terakhir, Natasha berhasil mendahului Jason dan memimpin balapan. Tak ingin kalah dalam balapan itu, Jason memutuskan untuk menggunakan nos yang membuat mobilnya melaju kencang dan menyebabkan sayap belakangnya patah. Akibat kejadian itu, mobil Jason tidak bisa dikendalikan. Dan kemudian dengan kondisi terbalik, mobil Jason berhasil menyentuh garis finish dan memenangkan pertandingan. Tapi tak lama kemudian, mobil yang dia tumpangi tiba-tiba meledak hingga membuat Jason tewas saat itu juga. Sementara, Natasha yang tak sadarkan diri langsung dibawa oleh Michael dengan dalih akan dirawat di rumah sakit.
Beberapa waktu kemudian, Carlo mendatangi seorang temannya yang merupakan penjual senjata ilegal. Di sana dia membeli beberapa pucuk senjata berikut beberapa bom serta detonatornya. Dia berniat untuk membalas dendam kepada Michael karena telah menyebabkan adiknya terbunuh. Dengan mengendarai Ducati 999, Carlo pun bergegas menuju kediaman Michael. Ketika sadar, Natasha mendapati kalau dirinya sudah berada di kediaman Michael. Malam harinya, dia mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi secara tak sengaja, dia mendengar pembicaraan Michael dari telepon dengan orang misterius yang menjelaskan kalau uang palsu milik Michael mengalami cacat produksi. Orang misterius itu meminta ganti rugi berupa uang asli senilai 8 juta dolar. Tapi karena Michael tak punya uang asli sebanyak itu, dia pun segera menutup teleponnya. Sesampainya di kediaman Michael, Carlo mulai menanam beberapa buah bom. Setelah berhasil menyusup ke rumah itu, Carlo tak sengaja bertemu kembali dengan Natasha yang hendak kabur dari sana. Karena hal itu, Carlo pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Michael dan lebih memilih untuk menyelamatkan Natasha. That's why I burned it all. Just give me a little more. Setelah berhasil kabur, Carlo dan Natasha bersembunyi di sebuah motel untuk menghindari kejaran dari anak buah Michael. Di sana Natasha menelpon ibunya dan memberitahukan kalau dirinya baik-baik saja. Sementara Michael mendapat telepon dari Jerry yang mengajaknya untuk mengadakan taruhan lagi, yang kini nilainya masing-masing 25 juta dolar. Tapi karena mesin cetak uang palsunya sedang rusak, dengan terpaksa Michael pun menjaminkan seluruh hartanya kepada sebuah bank. Keesokan harinya Michael menyuruh anak buahnya pergi ke bengkel milik Natasha untuk menculik Sally. Ayah tiri dan teman band Natasha tak bisa berbuat banyak karena mereka sendiri dihajar oleh anak buah Michael. Tak lama kemudian Natasha dan Carlo datang ke sana dan mendapati kalau bengkelnya porak-poranda. Dari teman bandnya, dia juga mengetahui kalau ibunya telah diculik oleh Michael. Di tengah kekhawatirannya, Michael menelpon dan menyuruh Natasha untuk datang ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Oh man, don't get rid of it. Just make sure nothing happens. Take care of her for me. You keep an eye on Natasha's mother, and I'll let you know. Beberapa waktu kemudian, Carlo kembali ke rumah pamannya untuk mencari informasi tentang ibu Natasha. Setelah mengikuti anak buah Michael, Carlo akhirnya mengetahui kalau ibu Natasha saat ini tengah disekap di sebuah tempat latihan tinju. Dengan pengalamannya sebagai seorang tentara, dia pun berhasil menyelamatkan ibu Natasha setelah sebelumnya menghajar beberapa orang anak buah Michael. Natasha menemui Michael di sebuah gurun yang berada di daerah Nevada. Di sana, Michael meminta Natasha menjadi drivernya dan mengancam akan membunuh ibunya apabila Natasha tak bisa memenangkan balapan itu. Balapan itu akan diikuti oleh Michael, Jerry, Infamous, dan Mr. Cheng dengan total taruhan yang mencapai 100 juta dolar. Saat balapan akan dimulai, Natasha mengetahui kalau driver Mr. Cheng ternyata adalah orang yang menyebabkan ayahnya mengalami kecelakaan hingga tewas. Dia pun berencana untuk balas dendam pada balapan itu. Balapan itu akan diikuti oleh 4 orang driver, yaitu driver Infamous yang menggunakan McLaren SLR McLaren, driver Mr. Cheng yang menggunakan Porsche Carrera GT, driver Jerry yang menggunakan Ceylon S7, dan Natasha sebagai driver Michael menggunakan Ferrari Enzo. Setelah semua pembalap siap, balapan pun dimulai.
Di awal balapan, driver infamous mengalami sebuah insiden hingga membuatnya tak bisa melanjutkan balapan. Di sebuah tikungan, Natasha berhasil memojokkan driver Mr. Cheng hingga membuatnya keluar lintasan dan jatuh ke dalam jurang. Natasha pun akhirnya bisa membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Di tengah balapan, Natasha mendapat telepon dari Carlo kalau ibunya telah berhasil diselamatkan. Setelah mengetahui hal itu, Natasha lalu memacu mobilnya hingga dia pun berhasil menyalip driver Jerry. Michael sangat senang karena dirinya yakin kalau Natasha akan memenangkan balapan. Tapi tiba-tiba, Natasha mengerem mobilnya tepat sebelum garis finish hingga membuat driver Jerry memenangi balapan itu. Natasha pun merasa puas karena dirinya berhasil membuat Michael bangkrut. Now Michael is so screwed. Setelah drivernya memenangkan balapan, Jerry menghampiri Natasha dan berterima kasih kepadanya karena telah membiarkan drivernya menang. Dia pun berjanji akan melakukan sesuatu untuk membalas budi kepada Natasha. Beberapa hari kemudian, terlihat pihak bank sedang menyita seluruh aset milik Michael karena tak bisa membayar hutangnya. Tak lama kemudian, Michael ditelepon oleh orang misterius yang merasa jengkel karena Michael tak kunjung membayar hutangnya. Orang misterius itu ternyata memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjemput Michael. So you really think the CCX is faster? Di tempat lain, terlihat Natasha dan Carlo yang saat ini sedang berkencan dengan menggunakan mobil baru pemberian dari Jerry. Sebagai rasa terima kasihnya, Jerry berencana untuk mengorbitkan grup band milik Natasha. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Red Line, film action dari Amerika yang tayang di tahun 2007. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, barang siapa memperoleh harta dengan cara dosa, lalu dia menggunakannya untuk menjalin silaturahmi, bersedekah, atau kepentingan di jalan Allah, niscaya dia akan menghimpun semua hartanya itu, lalu melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.